Baik, yang pertama definisi emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi ini juga adalah suatu disperse di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Dalam batasan emulsi, fase terdispersi dianggap sebagai fase dalam dan medium pendispersi dianggap sebagai fase luar atau fase kontinu. Secara kimia fisika, emulsi adalah campuran yang secara termodinamika tidak stabil, yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampurkan. Secara teknologi formasi, emulsi adalah campuran homogen yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampurkan yang stabil pada sekitar suhu kamar. Berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal maupun eksternal, maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua, emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Selanjutnya, prinsip emulsi. Prinsip pembuatan emulsi adalah membuat glubola-glubola kecil sebagai fase diskontinu di dalam fase kontinu. Agar tidak terjadi kolesensi tidak menyatunya glubola-glubola kecil menjadi glubola besar, perlu ditambah zat penstabil emulsifier. Untuk membuat glubola-glubola kecil tersebut, yang umum dilakukan adalah secara mekanik. Sebelum menyusun formula sediaan emulsi harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sifat fisik dan kimia zat berkhasiat. Yang kedua yaitu penggunaan emulsi. Apakah digunakan sebagai obat luar atau obat dalam? Yang ketiga yaitu tipe emulsi. Apakah tipe emulsi ini yaitu minyak dalam air atau air dalam minyak? Dan yang keempat yaitu konsistensi emulsi. Formula umum sediaan emulsi. Yang pertama yaitu zat aktif. Sifat fisika zat aktif dapat dilihat melalui kelarutan, titik leleh, sifat aktif permukaan. Sifat kimianya antara lain yaitu interaksi kimia. Stabilitasnya dapat dilihat melalui cahaya, panas, oksidasi reduksi, dan hidrolisa. Sedangkan formula umum yang kedua yaitu emulgator. Formula umum yang ketiga yaitu pembawa minyak dan air. Pemilihan fase minyak tergantung pada pertimbangan yang pertama yaitu jenis minyak, apakah minyaknya alami atau sintetis. Yang kedua yaitu konsistensi minyak, apakah minyaknya encer atau padat. Formula yang keempat yaitu bahan pengawet. Penggunaan pengawet sangat penting untuk emulsi, terutama emulsi minyak dalam air, karena digunakan sebagai kontaminasi fase eksternal supaya mudah terjadi emulsi. Penggunaan ekspien pada emulsi. Penggunaan jenis ekspien berbeda-beda untuk setiap formulasi, tergantung pada tujuan dan bentuk sediaan produk. Emulsi merupakan sediaan dengan sistem yang kurang stabil. Oleh karena itu, perlu digunakan ekspien berupa agen pengemulsi. Contohnya lecisin. Nah, lecisin ini merupakan salah satu jenis agen pengemulsi yang dapat digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan pangan. Lecisin ini biasanya diperoleh dari hewan seperti babi, kambing,
kerbau, dan sapi, serta dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, khususnya kedelai. Permasalahan dalam pembuatan emulsi. Jadi, permasalahan yang pertama yaitu ada pemanasan atau suhu. Pada pembentukan emulsi, metode dispersi dengan peningkatan suhu sukar menentukan suhu yang baik untuk proses emulsifikasi. Suhu yang baik untuk pencampuran ialah 60-70 derajat Celcius. Yang kedua ada waktu pengadukan. Pada waktu mula-mula diaduk, globul akan terbentuk. Pada pengadukan selanjutnya, kesempatan dua globul akan bergabung lebih besar dan terjadilah koalesensi. Harus dicari waktu pengadukan yang optimum. Yang ketiga adalah peralatan mekanik yang digunakan. Jenis alat yang digunakan akan mempengaruhi diameter globul yang terbentuk. Selanjutnya ialah kegagalan dalam pembuatan emulsi. Yang pertama yaitu pemilihan emulgator yang kurang tepat. Yang kedua, emulgator terurai karena reaksi kimia. Yang ketiga, proses pengerjaan yang tidak tepat. Dan yang keempat, adanya elektrolit dalam jumlah yang tidak tepat. Yang kelima, terjadinya kristal. Dan yang terakhir, penyimpanan tidak sesuai. Ada 3 cara pembuatan sediaan emulsi, yaitu yang pertama metode kontinental atau biasa dikenal dengan metode GOM kering. Metode ini dimulai dengan membuat emulsi primer terlebih dahulu dengan perbandingan minyak banding air banding emulgator sebesar 4:2:1. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dimasukkan emulgator atau GOM dalam mortir, ditambahkan minyak, diaduk hingga tercampur baik, ditambahkan sekaligus air, diaduk cepat hingga terbentuk emulsi utama yang encer, stabil dan mengeluarkan bunyi khas pada pergelakan alu. Ditambahkan bahan formulatif lain seperti zat pengawet, perasa, dan lain-lain. Kemudian dilarutkan dalam sedikit fasa luar, baru dicampur dengan emulsi utama. Yang kedua, metode Inggris. Metode Inggris ini prosesnya lama dan cocok untuk membuat emulsi dari minyak-minyak yang sangat kental. Metode Inggris ini dimulai dengan membuat emulsi primer terlebih dahulu dengan perbandingan yang sama, minyak banding air banding emulgator sebesar 4:2:1. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1 bagian emulgator atau GOM dicampur dengan 2 bagian air, sehingga terbentuk mucilago. Kemudian ditambahkan minyak sedikit demi sedikit, diaduk cepat, dan kekentalan dijaga dengan menambahkan air. Setelah terbentuk emulsi primer, diteruskan mengocok selama 1-3 menit. Yang ketiga, metode botol. Metode botol ini cocok untuk membuat emulsi minyak yang mudah menguap, seperti minyak atsiri, dan mempunyai viskositas rendah. Langkah-langkah metode botol yaitu 1 bagian emulgator kering dimasukkan dalam botol dan ditambahkan 2 bagian minyak atsiri. Kocok hingga tercampur baik. Kemudian tambahkan 2 bagian air sekaligus, kocok hingga terbentuk emulsi. Tambahkan fasa luar sedikit demi sedikit dan kocok setiap penambahannya. Adapun contoh sediaan emulsi peroralnya yaitu yang pertama Scott Emulsion, yang kedua Curcuma Plus, dan yang ketiga adalah Curvit. Untuk penggunaan topikal, contohnya adalah Dermacore Emollient Cream. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan sediaan emulsi. Yang pertama, kelebihan yaitu dapat membentuk sediaan yang homogen, mudah ditelan, dapat menutupi rasa yang tidak enak, lebih mudah diabsorpsi, dan lebih ekonomis. Dan kedua, kekurangan. Sediaan kurang praktis, stabilitas rendah dibanding tablet, takaran dosis yang kurang teliti dan tidak tahan lama.
HLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok senyawa hidrofilik suka air dengan kelompok senyawa lipofilik yang suka minyak. Semakin besar harga HLB berarti semakin banyak kelompok senyawa yang suka air. Artinya, emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air dan demikian sebaliknya. Kegunaan suatu emulgator ditinjau dari harga HLB-nya. Berikut tabel harga HLB. Yang pertama 1-3 bahan anti busa, 4-6 emulgator tipe air dalam minyak, 7-9 bahan pembasah, 10-12 emulgator tipe minyak dalam air, 13-15 bahan pembersih, 15-18 pembantu kelarutan. Persentasinya dihitung sebagai berikut. Yang pertama persentase A, di mana 100 dikali dengan X dikurang HLB dibagi dengan HLB dikali B dikurang HLB dikali A. Sedangkan pada persentase B, di mana 100 dikurang persentase A.